Hamasiah, puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah memberikan waktu yang baik untuk kita malam ini, untuk kemudian kita berdiskusi tentang keselamatan kawan-kawan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita bahwa kita harus berapologia, ya, karena apologia itu adalah milik Kristen. Itu diambil daripada 1 Petrus 3 ayat 15. Maka kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman yang ada pada kita, ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan bicara tentang konsep keselamatan, karena itu inti dari semua agama itu, apakah kita memperoleh keselamatan atau tidak, gitu ya. Nah, saya mau menyampaikan beberapa hal. Kenapa kemudian kita memiliki konsep keselamatan? Karena Allah sendirilah yang telah memulainya. Allah sendiri telah memulai di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, dan Tuhan memberikan perjanjian di sana. Dan harus diperhatikan, ketika manusia pertama berdosa, Tuhan menyembelih kurban dengan mengambil pakaian kulit itu, lalu menggantikan pakaian Adam dan Hawa. Dan itulah bentuk kasih Allah kepada mereka. Kemudian barulah mereka disuruh keluar dari Taman Eden. Dan teman-teman sekalian, kalian perhatikan bahwa, ya, nabi-nabi sebelumnya telah menerima perintah untuk penghapusan dosa, untuk penghapusan salah, itu harus ada kurban. Kenapa? Karena Tuhan menuntut kurban darah ganti nyawa kita. Karena di dalam binatang itulah ada nyawanya. Maka Tuhan menuntut nyawa binatang menggantikan nyawa kita. Maka ketika orang-orang perjanjian lama, para nabi, para imam, itu selalu mempersembahkan kurban. Ya, karena kitab Taurat, Mazmur dan Injil berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka harus ada penumpahan darah kurban hewan. Nah, Yesus dalam konsep perjanjian baru, dia menggenapi itu. Karena semuanya itu hanyalah bayangan, wujudnya adalah Yesus Kristus. Maka Yesus mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selama-lamanya. Maka tentang kurban itu tidak lagi berulang-ulang. Jadi Yesus sudah menjadi kurban penghapus dosa bagi kita, dan dia memberikan hidup kekal. Yesus sendiri, saya 5 menit ya. Saya 5 menit kan bro? 5 menit tadi atau bagi dua lah. Bagi dua. Oke, silakan bro Eker. Silakan bro, lanjutkan. Baik. Saya akan pakai waktu dalam 1,5 menit ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa konsep keselamatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Karena apa? Kalau manusia tanpa kepastian keselamatan, maka tidak ada artinya hidup dalam dunia ini. Itulah sebabnya di dalam iman kekristenan kita mempercayai karya agung dari Kristus waktu dia datang ke dalam dunia untuk memberikan jaminan keselamatan. Nah, tentu nanti di sesi selanjutnya saya akan membahas soal mengapa Kristus harus datang supaya kita yang percaya kepada dia memperoleh jaminan keselamatan, karena ada masalah serius ya. Tentu kita kalau bicara soal keselamatan, kita itu nggak bisa mengabaikan soal masalah serius itu, yaitu dosa. Jadi karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka kita itu butuh juru selamat. Nah, di dalam bagian ini saya ingin menegaskan ya, tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus ya. Oleh karena itu, kekristenan yang kita hidupi saat ini adalah kekristenan yang punya jaminan keselamatan. Kita punya Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan. Maka kita percaya kita juga pun akan memperoleh hidup kekal. Itu dulu. Baik, thank you ya kawan-kawan atas waktunya.
Coba tolong di ini ya, kalau bernarasi kita masing-masing lihat waktu sendiri-sendiri, oke? Nggak sabar, waktunya belum muncul. Bang, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, syukran jazakumullah khair. Baik di YouTube saya, Yusuf PI Reaction, di YouTube-nya Bang Kores, maupun di YouTube Arif, maupun di YouTube Pendeta Eker Saogo ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang malam ini mengajak kita berdiskusi tentang masalah tema keselamatan. Ya teman-teman, dan masalah dosa tadi disinggung-singgung juga dari opening. Teman-teman semuanya, kita perlu tahu ya, di dalam agama Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa itu tanggung sendiri-sendiri, tidak ditebus ya, tapi tanggung jawab sendiri-sendiri. Anda yang melakukan, Anda yang tanggung jawab. Anda yang ngutang, Anda yang bayar. Oke? Nah, itu logika yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Terus juga ya teman-teman, kalau kita mau selamat di dalam agama Islam itu sangat mudah. Saya udah sering sampaikan, satu kata, dua kalimat. Apa itu? Yaitu takwa. Ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila kita melanggar, maka kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi pasti selamat umat Islam itu. Dan teman-teman semuanya, ada ayat juga di dalam Quran surah An-Nisa nih ya. Contohnya ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi kalau mau selamat, percaya dengan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan di luar agama Islam. Tidak ada keselamatan tanpa melalui Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu menjamin surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu tidak akan yang dapat sampai kepada Tuhan semesta alam kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya jelaskan dan saya rincikan. Saya berikan dulu waktunya untuk Bang Kores biar beliau juga bisa opening. Silakan Bang. Ya, thank you Akhi Yusuf untuk openingnya. Di sini gua akan menambahkan dan menegaskan ya, baik untuk Kristen maupun Islam gitu, terutama yang Islam udah tahu mereka, bahwa dalam Islam itu nggak cuma janji keselamatan, tapi bukti keselamatannya itu udah ada gitu. Siapa yang diselamatkan? Manusia. Jadi bukti keselamatannya dari siapa? Manusianya juga gitu. Sehingga ketika ada janji keselamatan, pertanyaan yang ada di benak orang-orang yang ingin diselamatkan adalah, siapa orang yang sudah di surga sekarang? Gitu ya. Bukan Tuhan ya, ini orang gitu. Kalau memang Islam benar, siapa orang Islam yang sudah di surga? Kayak gitu. Jadi kita nggak cuma bicara janji, tapi bukti harus ada. Sekarang gue akan bawakan dalilnya, Maibre. Gimana cara putar kamera ini? Bingung saya. Udahlah, nanti lagi aja dulu. Ya, itu ada. Pertama janjinya dulu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25, ikhwan. Gitu. Dimana Allah mengatakan, sampaikanlah kepada orang-orang beriman dan yang berbuat kebajikan bahwa telah disediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu. Itu janjinya. Lalu nggak cuma janji, ada buktinya juga. Di mana? Surah Ali Imran ayat 169. Jangan kalian katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki. Ini yang tidak ada di dalam agama manapun kecuali Islam. Jadi orang yang mati itu hidup mereka di sisi Tuhannya. Di mana itu? Di surga. Di surga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kami ketika dia melihat surga. Bahwa orang-orang syuhada gitu, orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka sedang menikmati surganya sekehendaknya, sehingga nanti di hari penghakiman mereka akan bersatu kembali dengan jasadnya gitu, sehingga sempurnalah kehidupan mereka di surga. Nah, nanti kita akan tahu nih mana keselamatan yang benar-benar terbukti, mana yang enggak gitu.
berikutnya, kalau misalnya orang-orang beriman dan yang berbuat kebajikan itu yang selamat, lalu siapa yang rugi? Siapa orang-orang yang tidak selamat gitu? Mereka adalah kafir ahlil kitab dan kafir musyrikin. Mereka akan di neraka kekal selama-lamanya sebagaimana di surah Al-Bayyinah ayat 6 gitu. Thank you. Oke, itulah ya. Gimana cara ini ya? Ini udahan ya. Gimana cara ini ya? Muter kamera. Oh, kok jadi like? Tuh kan sebelah kanan kan ada titik 3 tuh, sebelah kanan bawah pencet ada putar kamera gitu. Oh iya. Oke? Oke lah sip ya. Sekarang dari Arif atau Eker Saugo dulu bernarasi sekalian bertanya ya, silakan. Saya undang tuh. Saya dulu Bro Eker atau Bro dulu? Bro Eker dulu atau saya? Silakan bro, duluan. Nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian terima kasih banyak ya. Ini makin jelas di sini ya, sama-sama ya mempertahankan, sama-sama menyampaikan bahwa Islamlah yang benar dan Kristenlah yang benar. Jadi masing-masing kubu itu harus memang punya dasar itu. Nah, teman sekalian nanti kita akan masuk dalam pembuktian. Saya mau sampaikan satu hal dulu kawan-kawan, bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada imam, dan tidak ada raja. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana tempat tinggal Bapa? Yaitu sudah jelas di surga. Dia adalah Allah yang transcendent, ya, yang omnipresent. Kita melihat Yesus katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Jadi Yesus ada di sana. Dan dia memberikan jaminan bahwa dialah jalan. Kalau Anda mau sampai kepada surga, tempatnya Allah, tempatnya Bapa itu harus melalui Yesus. Tidak melalui nabi-nabi, tapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua teman-teman sekalian, Yesus Kristus, dia bukan datang dari bawah, tapi dia datang dari atas. Yesus katakan, aku datang dari atas, bukan dari, sedangkan kamu dari bawah. Ya, dan teman-teman, karena itulah Yesus menjamin kehidupan orang Kristen. Di mana dia katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, ya, Yesus mengatakan, ya, bahwa sebentar ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan, memberikan hidup yang kekal kepada kita, ya, maka sudah pasti kita akan diselamatkan dan tidak ikut dihakimi untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang kelima, ya, ayat 22, ternyata penghakiman itu sudah diberikan kepada Yesus. Nah, ini dia luar biasanya kawan-kawan ya. Jadi Yesus bukannya sekedar manusia, tapi dialah pemberi hidup itu. Ya, dia sumber kehidupan itu juga. Ya, dia melindungi dan menjaga dan menjamin hidup kita. Bapa, siapa Bapa di sini? Yaitu Allah. Tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dan itu masih korelasi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus memberikan jaminan itu, ya. Dan nanti kita akan menjawab lain-lainnya ketika mereka sudah berikan pertanyaan. Kali ini saya akan bertanya, kalau tadi di awal Ustaz Yusuf bilang bahwa dalam openingnya, ya, dikatakan orang berdosa dalam Islam tanggung sendiri, ya, tanggung dosa sendiri-sendiri. Nah, ada yang tanggung dosamu, ada yang tanggung dosamu. Nah, teman-teman,
Ini sangat bertentangan dengan yang hadis Sahih Muslim, teman-teman ya. Saya buka dulu hadisnya ya. Izin ya teman-teman Muslim, izin ya. Saya bukakan. Nanti jangan di frame-frame ya teman-teman ya. Saya juga agak takut tuh. Sahih Muslim 49. Sebentar kawan-kawan. 4969 kawan-kawan. Ya. Jadi kalau mau selamat ya sendiri-sendiri kata Ustadz Yusuf ya. Jadi satu pertanyaan ini aja dulu dari saya. Ya. Dikatakan apa? Ya. Rasulullah telah bersabda pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ya, jadi penebus itu adalah. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dalam 4971 dikatakan bahwa dosa umat Islam yang sebesar gunung itu nanti akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi bukan Allah penebusnya, tetapi penebusnya siapa? Adalah Yahudi dan Nasrani. Ya.